Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hatimu, kita membawa seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Tanggalkan seluruh apa yang menjadi rintangan di dalam hidup kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita percaya bahwa tak ada satupun di dunia yang dapat menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Mulai angkat hatimu kepada Tuhan, mulai serukan namanya di dalam hidupmu. Haleluya, kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak, Engkau satu-satunya yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari di dalam hadirat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri sama-sama dalam hadirat Tuhan dengan pujian ini. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar.
ini penghormatan, pujian, pengagungan kami padamu. Kau yang layak, kau yang layak, oh kau yang layak, oh kau yang layak, kau yang layak, kau layak, kau layak disembah. Haleluya, layak, kau yang layak. Yes, haleluya, katakan kau yang layak, kau layak disembah. Haleluya, ya Tuhan, kau yang layak disembah, kau yang layak disembah, kau yang layak disembah, kau yang layak, kau yang layak disembah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari mulai angkat sembahmu. Haleluya, Engkau layak kami sembah. Layak disembah, Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima pengagungan kami padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memberikan pujian pengagungan kami kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang telah membayar setiap dosa kami. Engkau Tuhan yang telah kalahkan maut. Dan kami tahu Engkau telah menang di atas segalanya. Kami mau tinggikan, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Dengan sepenuh hati kami mau menyanjung namamu. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia, baginya tiada yang mustahil. Ku akan menang, ku akan menang bersamamu. Kemenangan takkan sediakan. Yes, haleluya. Di tangan kami, Tuhan Yesus dipilihku. Naikkan pujian ini dengan imanmu kepada Tuhan. Katakan haleluya. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan, ya Tuhan. Yes, amin, haleluya. Oh ya Tuhan, menangkan semuanya. Bagi Dia, oh bagi Dia tiada yang mustahil. Ya Tuhan, oh
masuk dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau masih mengasihi kami Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa membuka mata, kami masih bisa bernafas untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Engkau tibakan kami di tempat ini Bapa, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau telah memberi kemenangan bagi kami, Engkau telah memberikan sukacita bagi kami Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami akan bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Engkau Bapa. Kami juga bersyukur, kami berdoa untuk teman-teman kami, jemaat-jemaat-Mu yang belum hadir sampai di tempat ini. Mungkin mereka masih dalam perjalanan Bapa. Engkau tibakan mereka dengan selamat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap para pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini. Engkau bimbing, Engkau berkati, biarlah semuanya untuk kemuliaan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dan pada pagi hari ini kami siap, kami akan bersorak-sorai di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Saya mau dengar setiap suara kita. Shalom. Shalom. Saya percaya saudara sampai hari ini mengalami kasih Tuhan. Amin. Coba lihat samping kiri kananmu. Tidak usah pegang tangan, katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Sama-sama kita bersorak meninggikan Tuhan. Tidak ada batas bagi kita untuk bersorak bagi Tuhan. Meninggikan Tuhan dengan segenap hidupmu. Haleluya. Hari ke hari tiada pernah tertukar.
bagi kami. Haleluya. Yes, haleluya. Besar kejayaanmu, selalu menopangmu. Haleluya. Sekali lagi. Sekali lagi. Katakan sudah kasih setiamu, rahmatmu tak pernah habis. Haleluya. Haleluya. Kasih haleluya. Menopang hidupku, selalu pegang tanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat. Dia yang memberkati saya dan saudara. Amin. Kita sehat, kita dipelihara oleh Tuhan. Itu karena berkat Tuhan bagi kita. Mari naikkan pujian ini, katakan aku diberkati. Naikkan pujian ini imanmu kepada Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan kau sedia bagiku. Selamat malamku lipat dan anugahnya sangat besar. Sama-sama aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudara, pujian ini berkata aku diberkati. Engkau boleh dengan iman taruh di dadamu atau taruh di kepalamu, terserah. Yang penting dengan iman engkau menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari dengan sukacita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Jesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sekali lagi kamu katakan iman. Aku diberkati Tuhan, kami percaya dengan iman. Kasih melimpah bagi kami untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tetap berdiri saudara. Bersama-sama terus menikmati kekudusan hadiratnya. Kita mau katakan kepada Tuhan pada siang hari ini, Engkau menjadi pengharapan di dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk percaya kepada janji-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang Engkau katakan
itu pasti terjadi bagi kami. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau pengharapan hidupku, hanya Kau keselamatan jiwaku, hanya Padamu Yesus pengharapanku. Ku percayakan hidupku, firman-Mu yang menjadi saksiku. Ku tahu tak ada satupun yang gagal, karena Kau yang mengatakannya. Pastikan terjadi bagiku, takkan pernah ku meragukan janji-Mu. Firman-Mu yang menjadi hidupku. Ku percaya segala perkataan-Mu. Apa yang Kau katakan pastikan terjadi. Sekali lagi dengan iman-Mu dalam doa-Mu, naikkan pujian ini, katakan, Kau pengharapan hidupku, hanya Kau keselamatan jiwaku, hanya Padamu Yesus pengharapanku. Ku percayakan hidupku, firman-Mu yang menjadi saksiku. Ku tahu tak ada satupun yang gagal, karena Kau yang mengatakannya. Pastikan terjadi bagiku, takkan pernah ku meragukan janji-Mu. Firman-Mu yang menjadi hidupku. Ku percaya, ku percaya segala perkataan-Mu. Apa yang Kau katakan pastikan terjadi. Sekali lagi katakan, kami tak pernah ragu Tuhan, takkan pernah ku meragukan janji-Mu. Firman-Mu yang menjadi hidupku. Ku percaya
Engkau. Apa yang Kau firmankan, apa yang Kau katakan bagi kami, itu pasti terjadi bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami siapkan hidup kami untuk menerima perkataan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini, siang hari ini, waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami ada ya Tuhan. Makasih pertolongan, keajaiban, kekuatan Tuhan bagi kami. Kami ada pada hari ini Tuhan, dan bawa hati ini, hidup ini kepada-Mu ya Tuhan. Biar setiap firman-Mu, setiap perkataan-Mu ya Tuhan, terus mengambil bagian dalam kehidupan kami. Karena perkataan-Mu adalah ya dan amin, dan pasti akan terjadi Tuhan. Ini pengharapan kami menjadi orang percaya Tuhan. Bersyukur pada saat ini, biar kehidupan kami, hati ini, hidup ini Tuhan, sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Kamu dengar firman-Mu Tuhan, mari berbicara kepada kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Kamu buka hati kami, mendengar, menerima, dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Tuhan, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan buat waktu ini, kesempatan ini yang Tuhan beri bagi kita semuanya untuk kita boleh kembali ada di rumah Tuhan, kita memuji Tuhan. Bahkan kita juga akan kembali bersama-sama pada saat ini untuk belajar mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, sudah kita akan buka Alkitab kita sama-sama, yaitu dalam kitab Kisah Para Rasul ayat 27, Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai yang kedua. Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai yang kedua. Ya, Kisah Rasul 27 ayat 1 sampai yang kedua. Sudah ketemu semuanya? Amin. Ya, oke, kita baca sama-sama ayatnya, dua ayat. Ya, Kisah Rasul 27 ayat 1 sampai 2. Ya, dalam hitungan yang ketiga. 2, 3 ya. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Ya, baru ini dikasih Tuhan. Kita akan lihat, kita pelajari pada saat pagi menjelang siang hari ini, yaitu perjalanan Paulus ke Roma. Ya, perjalanan. Nah, kalau kita baca ayat 1 sampai yang kedua, kalau kita lihat dan perhatikan setelah diputuskan. Jadi setelah Paulus memutuskan untuk naik banding kepada Kaisar di Roma, ya, maka kata firman Tuhan, setelah diputuskan, perjalanan ke Roma pun dimulai. Dan perjalanan ke Roma ini bukan saja untuk naik banding ke sana, bukan untuk menjalani proses hukum yang ada kepada Paulus oleh karena dia harus ke sana, ke Roma, tetapi perjalanan untuk mengikuti kehendak Allah, ya, baginya. Ya, kita tahu saudaraku ini dikasih oleh Tuhan bahwa Alkitab mencatat kepada kita Paulus setelah beberapa kali ingin sering pergi ke Roma, tetapi ada saja kendala yang menghalangi dia untuk ke sana, ya. Dan saudaraku, bahwa Tuhan datang dan meneguhkan, menguatkan dia bahwa sebagaimana dia menjadi saksinya di Yerusalem dengan berani, dan sekarang juga dia harus pergi ke Roma, ya. Hadirnya dia di sana untuk mengikuti sebuah kehendak Tuhan, ya, kehendak Allah berikutnya, ya, bagi Paulus. Dan sampai akhirnya kalau kita baca dalam sejarah itu, Paulus ini mati syahid di Roma, ya, pada saat itu. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa ini dia harus mengikuti kehendak Allah. Tapi untuk sampai ke sana, untuk sampai ke tujuan tersebut, sampai ke Roma untuk memberitakan Injil, ya, ke sana. Dan juga kita lihat untuk mengunjungi jemaat di Roma setelah beberapa kali gagal untuk ke sana. Jadi ada sebuah tujuan juga untuk mengunjungi jemaat yang ada di sana, ya, yang di Roma. Nah, coba kita lihat ya di Roma, apa tujuan Paulus untuk mengunjungi jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 1 ayat 13 sampai yang ke-15. Roma 1 ayat 13 sampai yang ke-15. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui
bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Paulus berencana untuk ke sana beberapa kali, tapi selalu gagal, ya, selalu terhalang, ya, untuk dia ke sana, untuk di sana kata firman Tuhan, untuk mengunjungi jemaat, ya, memberitakan Injil di sana. Dan kalau kita perhatikan yang tadi kita baca, dengan dia mengunjungi di sana itu, dia ingin melihat buah, menemukan buah, ya, yang ada kepada jemaat, ya. Dan juga dengan hadirnya dia di sana itu juga berarti menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Roma, ya. Menemukan buah, menjadi berkat, menguatkan jemaat, ya, supaya jemaat jadi kuat, ya. Jemaat terus teguh di dalam percaya mereka kepada Tuhan. Bahkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran seorang rasul Allah yang dipakai Tuhan luar biasa pasti akan berdampak moral bagi jemaat. Seorang rasul yang mereka dengar, pastilah berita-berita tentang Paulus pada saat itu sudah begitu ya didengar oleh mereka. Dan kalau kehadiran seorang rasul Allah, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang sudah berkarya, saudaraku, kalau kita perhatikan dalam perjalanan misi Paulus itu sudah ada banyak surat-surat yang dihasilkan, banyak jemaat yang didirikan, ya. Dan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa ini, kalau hadir di tengah-tengah jemaat, tiba di tengah mereka, pasti ini akan memberikan sebuah dampak moral, ya, bagi mereka, untuk mereka tetap kuat. Nah, saudaraku, coba kita lihat, bayangkan misalnya kalau ada seorang hamba Tuhan besar berkunjung ke tengah-tengah kita, ya, tiba-tiba dia hadir, atau misalnya seorang yang punya pengaruh lah gitu, berkunjung ke tengah kita, ya, berkunjung dan dia datang untuk membawa sesuatu, ya, membawa berkat rohani. Nah, kita yang dikunjungi, kita yang dihadiri atau mereka datang, saudaraku, ini membuat kita jadi seperti agak dapat sebuah suntikan kekuatan moral, ya, bagi kehidupan kita, bahwa ada yang mensupport, ada yang mendukung setiap kehidupan kita. Atau misalnya, saudaraku, sebagaimana suatu ketika Nabi Samuel datang ke kota Bethlehem, maka semua kata firman Tuhan, kota itu menjadi gempar, karena seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa itu datang ke kota, ya, mereka pada saat itu. Jadi mereka ingin apa sekiranya gerangan ini, maksud dia datang, ya, ke kota kita, ke tempat kita. Lalu yang menyambut di situ adalah para tua-tua, ya, tua-tua yang ada di Bethlehem, ya. Jadi saya katakan kepada kita, kalau kita dikunjungi, saudaraku, dalam masa pergumulan, dalam masa misalnya di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang ada kepada di dalam jemaat, dalam masa dikunjungi dalam masa pergumulan, pasti akan sangat berarti, ya, bagi jemaat, bagi kita. Nah, kalau misalnya kita, saudaraku, dalam pergumulan ada pertanyaan-pertanyaan, kalau kita lihat ini kan baik orang Yahudi dan non-Yahudi, ada pertanyaan yang mungkin pada saat itu belum terselesaikan, ya. Dan Paulus sudah menulis surat kepada mereka, ya. Ini menjadi tulisnya surat Roma ini adalah menjelang dia ke Yerusalem, ya. Jadi perjalanan selesai misi ketiga, dia menuju ke Yerusalem. Surat itu ditulis, ya, surat itu ditulis waktu dia mendengar kabar. Nah, sekarang suratnya datang duluan, baru orangnya datang, ya. Nah, saudaraku, jadi kalau misalnya di tengah pergumulan, masa kesulitan, masa yang misalnya membutuhkan dukungan, lalu dikunjungi, saudaraku, pasti akan sangat berarti bagi jemaat. Nah, kita juga kalau misalnya dalam masa pergumulan, masa situasi yang berat yang kita hadapi, lalu ada kunjungan, ada dukungan, ada support, saudaraku, ini akan berikan kekuatan yang berarti bagi kehidupan kita, bahwa saya tidak sendirian dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Ada rekan-rekan, ada saudara seiman, ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa, yang mendukung kita supaya kita tetap kuat. Nah, ini maksud Paulus di sana. Jadi dia ingin memberitakan Injil, saudaraku, dan menemukan buah, bahkan lebih daripada itu juga menguatkan jemaat, dan jemaat yang dikunjungi juga itu mereka, saudara-saudara, itu berdampak moral. Nah, seperti yang misalnya kita juga selalu lihat, ya, saudaraku, ya, syukur seharusnya pada tahun ini di bulan Juli ini kita ada kunjungan juga datang, ya,
kepada kita, tetapi oleh karena situasi sehingga belum memungkinkan, sehingga semuanya harus di cancel, dibatalkan. Ya, bagi kita saudaraku, ketika kita dikunjungi, saudaraku datang begitu, kita secara pribadi ini kita merasakan seperti ada sebuah dukungan gitu, ya, bagi kita, ya, dalam masa kita menjalani kehidupan ini. Nah, saudaraku, jadi ada sebuah rencana, ya, atau tujuan Paulus di sana untuk menggenapi rencana Tuhan. Maka saya katakan bahwa ternyata nanti kalau kita lihat dengan Paulus sampai di Roma itu, masih ada tujuan juga Tuhan bagi kehidupannya dia. Selain mengunjungi jemaat, selain memberitakan Injil, menemukan buah, menguatkan jemaat, meneguhkan mereka yang ada di sana, maka juga saudara-saudaraku, dari Roma juga ini saudara-saudaraku, maka Paulus masih menulis ada kurang lebih 7 surat lagi yang akan ditulis oleh Paulus dari Roma. Dan itu yang saya katakan pada beberapa waktu, saya katakan ketika misalnya ada usaha untuk menggagalkan Paulus ke Roma, ya, ini berarti juga menggagalkan rencana Tuhan, ya, atas hidupnya, ya, melalui serangan yang bertubi-tubi. Paulus belum selesai, Tuhan belum selesai berurusan dengan Paulus. Masih ada rencana Tuhan bagi hidupnya, ya, supaya melalui Paulus ini masih harus menyelesaikan, yaitu surat-surat. Surat apa saja? Kalau kita baca misalnya Filipi, itu surat dari penjara. Filipi, Kolose, Filemon, ya, dan kemungkinan juga Efesus ditulis dari penjara. 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus. Jadi masih ada 7 surat, ya, yang harus ditulis kepada jemaat untuk meneguhkan mereka, untuk menguatkan mereka, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah jemaat. Bahkan juga surat pastoral, yaitu Titus, Filemon, ya, Timotius, Filemon, Titus. Ya, ini surat secara pribadi, personal, ya, kepada Titus dan juga Filemon dan Timotius. Surat pastoral, ya, untuk meneguhkan mereka, ya. Nah, saudaraku, jadi ada rencana Tuhan, tapi untuk mencapai ke sana, untuk tiba di Roma, harus ada sebuah perjalanan yang dilewati, ya. Tidak serta-merta langsung di sana, ya. Jadi mereka harus melewati sebuah perjalanan. Dan melewati sebuah perjalanan itu kalau kita perhatikan dan kita baca di Kisah Rasul, saudaraku, pasal yang ke-27 ini, ada tantangan juga yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut. Ada sebuah kendala untuk sampai ke sana. Tuhan di depan punya rencana bagi setiap kehidupan kita. Di depan Tuhan siapkan bahwa melalui setiap kehidupan kita harus ada yang dihasilkan melalui tangan-tangan kita. Ya, bahwa janji Tuhan bagi kehidupan kita, hidup kita ini seiring berjalannya waktu terus menjadi gemuk dan segar. Artinya punya kualitas, punya nilai, berisi. Karena dalam perjalanan ini kita telah diajar, dilengkapi oleh Tuhan dengan berbagai macam hal. Nah, dilengkapinya kita ini sebagai persiapan, ya, supaya kita juga melalui kehidupan kita ini untuk memberitakan, ya, bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan. Ya, jadi dalam perjalanan, tapi untuk sampai ke sana ini harus ada sebuah perjalanan yang harus dicapai, tujuan yang harus dilewati. Ya, harus ada sebuah tangan yang dilewati. Nah, saudara, kita perhatikan bahwa ketika mereka mulai memutuskan untuk, setelah diputuskan bahwa Paulus dan teman-teman rasulinya ini bersama-sama untuk ke sana, kalau kita perhatikan, saudaraku, di tengah perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mulus. Saya sudah katakan untuk kita perhatikan, saudaraku, kalau orang misalnya mau berlayar dan orang misalnya mau memuat penumpang pada saat itu dan juga pada hari ini, tentulah semua sudah diperhatikan, ya, kapasitasnya, layak tidak, cukup tidak, ya. Kita berlayar ini bagaimana, perhitungkan kendala-kendalanya. Manakala ada kendala ini, kan kalau kita lihat nanti ada sekuci-sekucinya itu untuk emergensi. Manakala misalnya kapalnya mengalami goncangan, maka ada sekoci gitu. Ya, perahu-perahu kecil itu yang menyelamatkan. Kita lihat ya gitu, perahu-perahu besar dimanapun itu pasti ada sekoci-sekuci itu, kecil-kecil. Kalau ada sesuatu yang kendala, trouble kepada kapal ini, maka masih ada kapal-kapal kecil itu yang menyelamatkan. Nah, itu pastilah sudah dihitungkan semua. Ya, tapi saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, ternyata dalam perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mulus. Ya, ada tantangan,
untuk mencapai rencana Tuhan tersebut, untuk sampai kepada tujuan, dan untuk sampai bahwa hidup kita ini betul-betul sebagai rencana Tuhan digenapi kehidupan kita. Hadirnya kita di mana itu kita boleh menjadi berkat, meneguhkan jemaat, berguna dan bermanfaat bagi mereka. Ada yang lemah dikuatkan, yang mengalami kebimbangan dalam mungkin pengajaran, mereka bisa diteguhkan, ya. Dan berbagai macam, dengan hadir kita juga itu menjadi sebuah support moral bagi jemaat. Karena saudara, sekali lagi bahwa kalau misalnya dalam masa pergumulan, lalu ada yang datang mengunjungi, mendoakan, itu sebagai support moral kepada mereka. Supaya mereka boleh tetap, jemaat boleh tetap kuat. Nah, ini saudara dikasih oleh Tuhan, dalam tujuan untuk sampai ke sana ini, ada tantangan. Mari coba kita lihat tantangan seperti apa saja. Pasal yang ke-27 ayat yang ke-7. Selama beberapa hari berlayar, ya, hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Ayat ke-8. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Ya, saudara, kata firman Tuhan di sini bahwa selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, hampir-hampir tidak bisa maju. Ada kendala, ya, untuk menggapai tujuan tersebut. Ya, seolah-olah juga saudaraku tidak cukup misalnya Paulus ini dihadapkan dengan kendala yang ada di Yerusalem. Orang-orang Yahudi yang berulang kali mau menghalangi dia, ya, mengeksekusi, mengakhiri hidupnya. Sekarang juga waktu sudah diputuskan bahwa dia akan naik banding kepada kaisar. Dan saudara, ini luar biasa, saudara. Paulus ke sana dengan sebagai seorang tahanan di penjara. Tapi dia tahu bahwa hadirnya dia di mana itu, maka penjara tahanan belenggu tidak membelenggu firman Tuhan, membelenggu Injil, ya, kepada hidupnya, gitu. Ya. Jadi dia tahu di mana dia ada, hadirnya dia di mana, maka Injil harus tetap diberitakan. Nah, saudaraku, bahwa kami hampir-hampir tidak maju, dengan susah payah kami mendekati Knidus. Ya. Jadi rasa-rasanya sekali katakan tidak cukup hanya melalui tantangan, sekarang juga badai mau menghalangi. Ya. Untuk sampai kepada tujuan, untuk sampai Paulus ke Roma. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Nah, berikutnya lagi kita perhatikan ayat yang ke-14. Kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. 16. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Kalau dikasih oleh Tuhan bahwa ini perjalanan yang begitu hebat, luar biasa. Kalau waktu menuju ke Yerusalem, sepertinya rasa-rasanya mudah saja gitu perjalanan Paulus. Ya, waktu selesai perpisahan dengan para penatua di Efesus, saudara, tiba-tiba temukan kapal, ya besoknya lagi, terus gitu. Rasa-rasanya mau menuju ke Yerusalem itu mudah saja, gampang. Tapi mau menuju ke Roma ini susah banget gitu. Ya, susah sekali mau ke sana gitu. Jadi katakan bahwa harusnya saudaraku sudah dihitung gitu. Karena perlayanan pastinya orang kalau menuju ke Roma, karena ini kan daerah Yerusalem, Yehuda pada saat itu daerah pendudukan Roma. Artinya bahwa sudah biasa orang misalnya berlayar ke sana itu sudah pasti biasa. Karena ada perwira, orang naik banding kepada kaisar, orang-orang Roma misalnya yang dapat masalah hukum, dia naik banding mesti ke Roma gitu. Waktu Paulus di Korintus juga itu saudara dikirim surat itu kan juga harus orang ke Roma.
Ya. Dan di kirinya surat mendirikan ke Yerusalem itu kan, itu kalau nggak salah itu melalui perantaraan Febe. Itu nanti disebutkan di Roma pasal 16. Jadi kesannya sudah biasa. Tapi kita perhatikan bahwa berlayarnya biasanya ini saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tidak artinya bahwa ini sudah biasa. Tapi kenapa pada waktu kasusnya Paulus mau ke sana ini saudara begitu berat, begitu susah sekali gitu loh. Mau ke sana rasa-rasanya mau ini saja nih ada angin, ada saja gitu loh. Kendala. Ada saja. Saudara ada hamba Tuhan, dan kalau kita lihat saudara, semakin berat kendala yang kita hadapi, biasanya saudara-saudara, itu semakin besar juga tangan Tuhan yang ingin menyatakan melalui kehidupan kita gitu. Semakin berat saudara yang gumuli pada hari ini, berarti semakin hebat juga Tuhan mau membawa saudara untuk hidupmu itu dipakai oleh Tuhan gitu. Kalau misalnya segala sesuatunya ini mulus-mulus saja, kalau misalnya segala sesuatu yang saudara raih itu dengan perjuangan, dengan air mata, dengan doa, maka saudara akan melihat sesuatu yang sangat bernilai gitu. Dibanding dengan mencapai sesuatu yang mungkin tiba-tiba bangun tidur sudah langsung dapat gitu. Rasanya nggak ada perjuangan gitu. Rasanya gampang sekali. Tapi sesuatu yang dicapai, yang diraih dengan doa, dengan perjuangan, dengan air mata, maka rasanya kita saudaraku nilainya itu luar biasa gitu. Saudara, udah terkadang sekali saya katakan, rencana Tuhan yang begitu besar melalui hidup kita, saudaraku, maka tantangan perjalanan juga bukanlah sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah. Untuk dilewati, ada sebuah proses yang harus dijalani. Ya, jadi tantangan badai, terombang-ambing di laut Adria gitu. Sampai di situ kata firman Tuhan, mereka berapa hari lamanya. Dan kata firman Tuhan setelah hari yang ke-14 gitu, terombang-ambing di tengah laut gitu. Matahari maupun bintang tidak kelihatan gitu. Matahari tidak kelihatan, bintang pun tidak kelihatan gitu. Rasanya nih berarti terus gelap gitu loh. Ya, rasanya gitu. Dan kata firman Tuhan, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Habis sudah gitu, nggak ada harapan, nggak ada masa depan. Aduh, rasanya Tuhan ini begitu berat sekali ini. Sudah berapa hari, sudah berapa waktu lamanya bintang nggak kelihatan, sepertinya ada terang, nggak ada sesuatu yang ada titik cerah. Nah, siang tetap tidak ada cerah, malam juga tidak ada yang mencerahkan gitu. Jadi terombang-ambing gitu. Tuhan ini sekarang kita mau kemana gitu? Wah, masihkah engkau menghendaki supaya saya sampai di sana? Saya sampai di Roma gitu. Masihkah engkau menghendaki saya memakai saya gitu? Masihkah Tuhan melihat saya bahwa saya betul-betul Tuhan taruh potensi pada saya? Tapi dikasih oleh Tuhan, saya sekali lagi saudara, dalam perjalanan kehidupan kita saudara, ya pada hari ini, saudara yang ada pada saat ini, mungkin ketika kita ada pada titik ini, saudara ada sebuah keluhan atau ada sebuah pertanyaan dari kita. Tuhan, sudah sekian waktu lamanya kami ada pada titik ini. Saya sepertinya rasanya belum temukan titik cerah. Belum ada matahari yang memberikan secerca harapan. Yang memberikan kehangatan juga. Belum ada bintang-bintang yang rasanya kalau temukan itu bahagia, senang. Jadi seperti ada setitik cerah gitu. Secerca cerah harapan di tengah gelapnya malam. Di tengah situasi yang begitu gelap yang terombang-ambingkan ini, adakah setitik cerah bagi kita? Masihkah Tuhan memakai saya? Masihkah Tuhan punya rencana bagi saya? Kenapa harus begini terus terombang? Dan putuslah harapan kami. Ya, orang dikasih oleh Tuhan. Kalau pada hari ini saya dan saudara atau kita ada di tengah-tengah situasi yang demikian, aku dikasih oleh Tuhan. Lihat perjalanan Paulus. Itu yang saya katakan, semakin berat saudara-saudaraku yang saudara jumpai tantangan, rasa-rasanya juga, alam juga dalam tanda petik tidak mengizinkan dan mendatangkan berat saudara-saudaraku. Pada saat itu juga, kita tahu bahwa tangan Tuhan sedang mengarik kita lebih keras gitu. Untuk membuat engkau bahwa di tengah-tengah situasi tersebut, nah ini, masih ada harapan bagi setiap kehidupan kita. Bagaimana titik kita pada hari ini? Bagaimana titik saudara pada hari ini? Sampai pada titik ini, sampai pada detik ini. Tuhan rasa-rasanya sudah sekian waktu lamanya perjalanan yang saya jalani. Tuhan, masihkah Tuhan memakai saya gitu? Masihkah Tuhan melihat? Saudara, selama masih ada napas dalam hidung kita, berarti selama itu pula rencana Tuhan masih ada bagi saudara. Selama saudara masih menghirup udara pada hari ini, berarti sekali lagi selama itu pula rencana Tuhan masih ada bagi kita. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Bahkan tapi Tuhan juga sampai putih rambut kita, sampai misalnya rasanya kekuatan secara fisik juga sudah lemah gitu. Pada titik itu juga Tuhan masih tak memanggil kita. Kita perhatikan ya saudara. Saya tenang, ada buku yang sisi lagi kitab Kejadian, itu salah satu buku yang
Ya, saya pernah katakan nih, saya baca ada 2 seri, ya 2 seri. Ada berapa seri lagi tapi saya belum temukan lagi. Ya, ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia tulis buku itu umurnya sudah sekitar 70-an tahun lebih, 75 tahun. Ya, dia tulis, ini pendeta hamba Tuhan dari Korea. Nah, Raku, jadi kalau misalnya saudara baca buku, saya selalu lihat kadang-kadang baca buku itu saya lihat di belakang tuh biografinya gitu. Biografinya orangnya, pengalamannya bagaimana gitu. Itu akan sangat ini, jadi pengalaman-pengalaman yang dilewati. Aku usianya sudah 70-an, hampir 80. Tapi pada usia itu fisik sudah menurun. Ya, tangan sudah secara ini, tapi saudara dihasilkan tulis buku itu. Hikmah yang Tuhan berikan kepada dia gitu. Ya. Untuk menghasilkan itu saudara, itu gak gampang. Ada sebuah tahapan perjalanan yang dilewati. Dia mengatakan bahwa dia kuat di dalam doanya. Dan saudaraku, dia menggumuli itu mengajarkan kepada jemaat beberapa waktu lamanya diajarkan. Berarti itu artinya bahwa dia juga mengapa dirinya. Dan saudaraku, ketika misalnya akhirnya menemukan rahasia Tuhan, kebenaran Tuhan, ini karena sebuah proses yang dijalani. Ini karena ada sebuah beban yang harus dia pikul gitu. Dan ketika saudaraku makin ke depan, saudara makin temukan kejelasan. Pada waktu mungkin memulai rasa-rasanya mungkin Tuhan kok begitu. Ini silsilah ini bagaimana kita mempelajarinya, bagaimana ini seterusnya. Tetapi makin ke depan, makin jelas, makin cerah. Dan akhirnya saudaraku luar biasa. Demikian juga saya dan saudara pada hari ini. Dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin pada titik ini saudaraku rasa-rasanya ini kita terombang-ambing terus nih. Rasa-rasanya Tuhan sekali lagi saya mau ke sana, masih ada tidak rencana Tuhan bagi saya? Tuhan masih berkenan memakai tidak saya? Setelah semua yang saya lewati, setelah semua yang saya hadapi pada hari ini, Tuhan masih berkenan tidak memakai saya, menghasilkan sesuatu gitu loh, atau membawa saya ini menjadi orang yang kuat pada salah satu pintu gerbang supaya melupakan saya juga. Luar biasa. Ya, nama Engkau dipermuliakan gitu. Coba perhatikan saudara. Jadi ada sebuah perjalanan, banyak kesukaran. Kalau saudara sekali katakan, makin besar kesukaran yang saudara hadapi, berarti juga makin dekat juga, makin keras juga Tuhan menarik saudara makin dekat kepada Dia. Makin saudara juga akan melihat semakin jelas. Saudara, tidak masalah kalau misalnya sepertinya belum ada titik cerah pada hari ini. Tidak ada masalah kalau misalnya sepertinya semuanya masih terombang-ambing. Sampai mungkin rasa-rasanya kita putus. Nah, apa? Ya, untuk dapat menyelamatkan. Itu rasa-rasanya Tuhan, saya nggak bisa loncati lagi. Ya, nggak masalah kalau Tuhan izinkan saudara ada pada hari ini. Ya, tapi pada titik itu saudaraku yang terkasih, pada titik di mana rasa-rasanya kita sudah tidak ada harapan, dan ketika kita tetap mentautkan harapan kita kepada Tuhan, maka pada titik itulah Tuhan akan datang atas setiap kehidupan kita. Saudara saya pada hari ini, sekali lagi saya katakan, selama kita masih ada nafas, berarti selama itu pula Tuhan masih punya rencana bagi hidupmu. Tuhan masih mau supaya engkau ini berguna dan berkarya untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi namanya. Jangan kubur talentamu, jangan matikan potensi Tuhan yang ada padamu. Amin. Jangan sampai engkau mematikan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Karena suatu waktu, suatu masa Tuhan akan mengadakan perhitungan. Kamu selama ini kau ngapain aja itu? Saya kasih kau begini, kau sadari tidak saya kasih itu kepadamu. Saya kasih kau selama ini kau ngapain saja. Ya. Kalau Tuhan sudah mengadakan perhitungan, ya tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Hakim yang adil. Karena di dalam Korintus nih, kita perhatikan Korintus itu ada pengadilan, tata pengadilan. Jadi pengadilan itu tidak hanya kepada orang yang tidak percaya. Sudah pasti pengadilan itu penghukuman. Tapi pengadilan juga adalah kepada orang benar untuk menghakimi mereka. Menghakimi bukan selamat atau tidak, tapi apa yang dikerjakan selama hidup ini. Dan sekali lagi banyak para sarjana kita, para penasihat mengatakan bahwa pengadilan itu untuk pembagian pahala, mahkota, upah. Sesuai tidak? Di Korintus 3 mengatakan bahwa masing-masing pekerjaan akan diuji dengan api. Nanti suatu waktu akan diuji dengan jalan. Kalaupun dia diselamatkan, tapi pekerjaannya itu akan terbakar gitu. Jadi artinya apa ini saudara? Sekali lagi saya katakan bahwa masih ada rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Masih ada tangan Tuhan. Itu yang selalu kita ingatkan, masih ada jalan Tuhan. Masih ada. Adanya saudara pada hari ini, masih ada nafas dalam hidupmu, dalam mulut kita. Berarti selama itu pula harus ada yang kau hasilkan melalui hidupmu. Harus ada yang kau hasilkan melalui tanganmu. Paling tidak saudara, kuatnya kita di tengah badai ya, yang ada. Di tengah-tengah rasanya terombang-ambing. Di tengah rasa-rasanya tidak ada secercah harapan.
kuatnya dengan kuatnya saudara di tengah badai itu, dan saudara bisa keluar. Itu juga sebuah kesaksian. Itu juga sebuah pengalaman gitu. Ini orang yang keluar dari berbagai macam kesulitan di tengah pergolakan, dia tetap kuat gitu. Ya, saudaraku. Nah, makanya dibutuhkan apa? Dibutuhkan ketenangan. Pada situasi itu perhatikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus ini kita perhatikan bahwa dia yang berdiri untuk memberikan ketenangan, keteduhan kepada mereka. Berarti pada dia sendiri, karena dia sudah biasa menghadapi badai, makanya dia seorang yang tetap tenang gitu. Kalau kita perhatikan Paulus dalam pelayanan, di situ dia katakan, sampaikan tentang kesulitan yang dihadapi dalam pelayanan yang ada, dalam melewati, menggenapi rencana Tuhan bagi hidupnya. Karena dia sudah biasa, ini kan orang biasa berlayar, sudah biasa temui kesulitan, tantangan. Di Filipi ditemui tantangan, di Tesalonika ditemui tantangan. Waktu perlayaran pasti juga, ya. Saudaraku, maka ketika dia sudah terlatih melewati tantangan ini, ketika ada tantangan yang rasa-rasanya sudah mau membuat mereka putus pengharapan, dia berdiri tetap tenang. Ada sebuah keyakinan iman yang begitu kuat gitu, untuk tetap teguh percaya kepada Tuhan. Tetap yakin, tetap percaya gitu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bersukacita juga pada hari ini bila saudara Tuhan izinkan kita atau bawa saudara, dan Tuhan memaksakan kita untuk masuk di dalam proses Tuhan, untuk mengalami betul-betul proses tantangan perjuangan kehidupan. Rasa-rasanya sudah tidak berdaya, tidak ada harapan, tidak ada masa depan gitu. Rasa-rasanya Tuhan, begini yang kami hadapi. Tapi saudaraku, Tuhan lagi memperkuat ini imanmu gitu, kepercayaanmu. Kita seperti emas yang sedang dimurnikan. Pemurnian itu membuang hal-hal, ya, kotoran-kotoran, dan akan muncul emas. Demikian juga pemurnian Tuhan bagi kita ini akan membuang hal-hal yang tidak sesuai dengan Tuhan, dan muncullah emas yang murni. Ketidakpercayaan kita, ya, bahkan situasi yang lainnya itu akan semakin ditekan, dan akan semakin muncul kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, dan rasanya sudah tidak temukan jalan. Tetapi masa itu dia tetap tenang, tetap sabar, tetap iman yang kuat kepada Tuhan. Bahkan pada masa itu tantangan itu tidak membelenggu dia untuk tetap memuji Tuhan. Makanya Paulus tulis dari Roma kepada jemaat di Filipi, ya, bersukacitalah senantiasa. Jemaat pada khawatir, jangan-jangan dia di penjara ini itu membelenggu Injil. Tapi dia mengatakan bahwa sekalipun saya dibelenggu secara dirantai, tetapi ini tidak membelenggu Injil, firman Tuhan, ya, tidak terbelenggu. Ya. Hidupnya harus tetap menjadi berkat gitu. Persoalan tidak membelenggu saudara untuk terus, ya, menjadi berkat, menjadi alat Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ya. Tantangan yang ada, persoalan yang ada, di dalam situasi itu saudara dibutuhkan yang namanya ketenangan, sabar, ikutin proses Tuhan, ikutin cara dia bekerja. Di Mazmur mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan tetap setia, nantikanlah dia, maka ia akan memunculkan kebenaranmu seperti siang dan hakmu seperti terang. Dia akan segera munculkan. Rasa-rasanya mungkin kamu masih dalam gelap, ditutupi gelap, tidak ada jalan, terombang-ambing. Tuhan rasa-rasanya ini sudah tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Tapi pada masa itu Tuhan katakan kepada kehidupan kita, berdiam diri, tetap tenang, nantikan dia, dan berlakulah setia. Tetap berlaku setia artinya apa nih? Kamu tahu kita harus tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, ya, tetap ikut dia, tetap mempercayakan harapan kita kepada Tuhan. Tuhan engkau setia, dan kata firman Tuhan, maka ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Waktunya Tuhan akan memunculkan atau akan membenarkan setiap kehidupan kita. Jadi ngikutin cara kerjanya Tuhan, cara Tuhan. Sekali lagi saya katakan, manakala ada rencana Tuhan yang besar melalui hidup kita, dan sekali lagi saya terlalu percaya bahwa setiap kehidupan kita ini, saudaraku, pada waktu yang kita jalani ke depan, Tuhan akan membawa setiap kehidupan saya dan saudara, setiap kehidupan kita menjadi orang-orang yang kuat pada beberapa pintu gerbang. Apa pada satu pintu gerbang atau berapa pintu gerbang. Tetapi untuk sampai ke sana, ada sebuah proses yang harus dijalani. Ada sebuah tahapan kehidupan, ada sebuah perjalanan yang harus kamu jalani. Dan di dalam perjalanan tersebut juga Tuhan mengajarkan banyak hal kepada kita. Mengajarkan banyak pengalaman. Pengalaman iman khususnya. Pengalaman juga bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap tenang, tetap kuat, tetap sabar di tengah badai. Kuasai diri dan jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu artinya juga kuat di dalam doa kita. Di dalam doa saudara, jangan sampai menjadi kendor.
Janganlah hendaknya kita dinam kendor, biarlah roh menyala-nyala dalam. Kita baca Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinamu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, janganlah hendaknya kerajinamu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Baru kata firman Tuhan, bersukacita dalam pengharapan. Tetap bersukacita. Ya, sabar dalam kesesakan. Dalam setiap kesesakan ini, karena kita sedang mengikuti proses Tuhan, dan karena itu ada beban, ada kesesakan, ada tantangan, sabar. Tunggu nantikan Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu. Ikutin cara Dia bekerja. Ikutin caranya Tuhan memproses setiap kehidupan kita. Karena manakala kita mengikuti cara kerja Tuhan, maka pasti itulah yang terindah, yang terbaik, kata firman Tuhan. Mazmur juga mengatakan, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Jangan iri karena orang yang berhasil oleh karena tipu daya, oleh karena perbuatan yang fasik untuk mencapai keberhasilan. Ya, tetapi kata firman Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan terjadi bagi hidupmu. Artinya apa? Bangun saja hidupmu, kerjakan saja apa pada hari ini. Ya, bersukacita senantiasa, sabar. Dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan kesabaran, iman yang kuat dalam menghadapi semuanya. Saudaraku, waktu kita lihat Paulus menghadapi dakwaan-dakwaan kepada dia tetap seorang yang tenang di tengah dakwaan itu. Mendakwa bertubi-tubi, menyerang bertubi-tubi gitu. Ya, rasa-rasanya tidak cukup didakwa sekarang, mau dieksekusi di tengah perjalanan ini. Tapi pada waktu dia berdiri, kesempatan untuk membela dirinya, saudaraku. Maka saudaraku, dia berdiri tetap dengan tenang, tetap dengan sabar menghadapi setiap tuduhan-tuduhan. Padahal dia tidak berbuat demikian. Tidak ada kasus hukum yang didapati kepada dia, kasus pidana. Dia dengan tenang gitu, menghadapi semua apa yang ada. Saudara, ketenangan ini sangat penting. Karena dengan tenang, ya, dengan tetap tinggal tenang, maka disitulah letak kekuatan, kata firman Tuhan. Ya, nah, kita perhatikan lagi, saudara. Kembali ke Kisah Rasul pasal 27. Kita lihat ayat 21 dan 33. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Kalau di tengah badai dalam perjalanan ini, Paulus tetap menjadi seorang yang menjadi berkat. Ya, seorang yang tetap memberikan kekuatan, ketenangan kepada orang yang bersama-sama dengan dia. Setelah beberapa waktu lamanya tidak makan, berdirilah Paulus. Rasa-rasanya sudah tidak ada harapan kepada teman-teman, rekan-rekan seperjalanan, kepada orang-orang tahanan ini, ya, dan juga kepada rekan teman sekerja Paulus. Ya, ada Lukas di sana, di situ ada siapa lagi yang menyertai dia? Ada Aristarkus sana yang menyertai, dan ada beberapa teman-teman lagi yang lainnya. Saya katakan, saudara, luar biasa ini suatu waktu kita akan melihat Lukas, ya. Ini bagian kita lihat. Saudaraku, Lukas ini seorang yang ngikut Paulus kemana gitu, ikut perjalanan. Diperhatikan bahwa ini perjalanan misi ini biasa Paulus juga, Lukas juga selalu ikut. Pasal 16 kami, jadi dia lihat ya, dengan setianya dia ikut Paulus itu, maka saudara dikasih oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan mempercayakan Lukas untuk menulis Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Jadi saudaraku, kenapa? Saudaraku ini seorang yang setia mendampingi Paulus bersama-sama mengenal, dan dalam kesetiaannya itu juga Tuhan juga memakai dia. Nah, jadi dalam perjalanan tersebut kita harus tetap menjadi berkat. Bukan sekarang muncul yang sebaliknya, bukan dipenuhi dengan persungutan atas situasi kehidupan kita, bukan dikuasai dengan sungut-sungut dan sampai sungut-sungut yang berdosa. Perhatikan perjalanan orang Israel. Kata Paulus mengatakan di Korintus, saudara, semua itu ditulis untuk menjadi contoh pelajaran bagi kita, supaya jangan kita seperti mereka. Jangan seperti orang-orang itu loh, nenek moyang mereka, ya, para leluhur mereka, pendahulu mereka. Bahwa di tengah perjalanan
Mereka bersungut-sungut. Dan sungut-sungutnya itu adalah sungut-sungut yang berdosa. Sungut-sungut yang saudaraku akhirnya membawa mereka jatuh ke dalam dosa. Seolah-olah bahwa pada titik itu Tuhan tidak menolong mereka. Padahal sudah banyak yang Tuhan tolong mereka. Dan saudaraku ini sangat penting. Terkadang saudaraku, ketika kita dihadapkan dengan rasanya belum ada titik cerah, belum ada harapan, masih diombak-ambingkan oleh apa ini saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka beberapa ya keluhan itu boleh-boleh saja, tapi jangan dipenuhi keluhan itu yang penting. Ya. Kita tidak boleh dikuasai, dipenuhi dengan persungut-sungutan. Tuhan tolong memampukan kita semua supaya kita pada hari ini tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan dengan persungutan. Karena dalam persungutan kita tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Bahkan justru di tengah persungutan tersebut akan membuat kita mungkin menjadi orang yang mulai mengomel dan juga yang membuat kita apa yang saudara? Berdosa terhadap mulut kita, menuduh Tuhan berbuat yang tidak adil, yang curang kepada kehidupan kita. Kenapa? Dikuasai dengan persungutan. Nah, tapi justru di tengah perjalanan tersebut, kata firman Tuhan, maka Paulus berdiri dan meneguhkan hati mereka. Ya, tetap kuat di tengah badai ini. Bahkan ketika mereka beberapa hari lamanya belum makan, kata firman Tuhan, ayo tetap makan. Jangan sampai ini kau tidak makan. Ayo, tidak seorang pun yang kita akan binasa, sehelai rambut pun. Jadi dia berdiri. Secara rohani dan juga saudaraku di tengah itu dia berdiri. Sekarang sudah ada makanan, makan apa yang ada. Supaya kita jadi kuat gitu. Apa yang ada pada kita pada hari ini makanan ini dimakan, dinikmati. Itu berkat Tuhan. Jangan sampai makanan yang sudah ada ini karena sudah disediakan, sudah ada, kamu tidak makan dan juga nanti kamu akan menambah kesulitan bagi hidup. Jadi Paulus menasihati mereka itu. Apa yang ada di depan kita pada hari ini, itu dulu dilakukan, itu dulu dinikmati, itu dulu dijalankan. Itu dulu dikerjakan gitu. Baru nanti Tuhan bisa berikan. Tuhan bisa kasih tambah kepada kita. Jadi dengan nasihat yang demikian, dia tetap berdiri dan memberi nasihat. Jadi di tengah-tengah juga proses kehidupan kita jalan, saudara juga berdiri. Sekalipun mungkin kita juga ada di tengah-tengah, saudara juga berdiri bahwa sekarang mari kita kuatkan hati kita kepada Tuhan. Dan juga di tengah-tengah seperti itu, apa yang ada di depan kita sekarang, itu saja dijalani dulu. Nikmati apa yang ada. Jalani apa yang ada. Kerjakan apa yang ada. Baru nanti Tuhan bisa kasih tambah. Baru nanti Tuhan bisa berkati. Tuhan bisa tambah yang lebih kepada kita. Setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan tambahkan perkara yang besar kepada kita. Dan itu yang dilakukan oleh Lukas. Lukas 16 mengatakan bahwa setia itu dalam perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar. Barang siapa benar dalam perkara kecil, ia benar juga dalam perkara. Berarti saudara, apa saya katakan bahwa ini juga dia melihat sosok yang bernama Paulus. Dan itu juga ketika dia mengatakan itu juga perkataan juga bagi dia. Apa yang ada dulu ini sekarang dikerjakan, dijalankan. Apa yang Tuhan beri kepada kita, apa yang ada di hadapan kita, itu dulu dilakukan. Baru nanti berikutnya kita bisa melihat yang ke depan. Jadi apa yang ada dulu? Ada makanan sekarang, itu dulu dinikmati. Supaya itu menjadi kekuatan bagi kita. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan dalam perjalanan kita. Saudaraku juga sekali lagi, apa yang sekarang ada pada kita yang Tuhan berikan, itu dulu dijalankan. Supaya dengan kita, apa itu menjadi kekuatan bagi kita. Baru nanti saudara-saudaraku kita bisa melihat langkah berikutnya apa. Ke depan apa. Supaya jangan sampai misalnya mereka tidak makan ini, dan akhirnya memberikan tambah kesulitan kepada mereka. Tambah beban kepada mereka. Kita luar biasa mengajarkan kepada kehidupan kita, saudaraku. Bagaimana untuk mencapai yang besar, apa yang ada itu dulu dijalankan, dikerjakan. Sesuatu yang besar tidak akan pernah datang kepada kita kalau yang ada kita tidak bisa. Ya, ini. Jadi di tengah situasi yang demikian, tetap kuat bersama. Apapun situasi saudara pada hari ini, tetap kuat bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah itu saudara yang terkasih, saudara juga boleh berdiri dan mengatakan, saudara teman, kita mesti tetap maju melangkah bersama dengan Tuhan. Saya katakan, selama masih ada nafas dalam kehidupan kita, masih Tuhan tahu, maka selama itu juga berarti Tuhan masih punya rencana bagi hidup. Sehingga seorang pun tidak mengatakan saya tidak berguna. Seorang pun tidak bisa mengatakan Tuhan apa yang saya bisa lakukan pada hari. Suatu ketika saya mengatakan begini, di tahun 92 itu kan banyak orang pada hari itu, pada saat itu mereka cerita-cerita tentang kedatangan Tuhan. Apalagi tahun 92 itu ada selebaran, waktu saya pernah jual koran juga, jadi pulang sekolah jual koran. Ada selebaran datang, Tuhan Yesus akan datang tahun ini bulan Oktober, tahun 92.
Baru satu ketika saya bertanya, Tuhan, pada tahun ini 92 berarti saya umur berapa ya kira-kira? Masih SMP kelas 3. Ya. Tuhan semua datang ini kira-kira saya tidak masih bisa dipakai oleh Tuhan tidak? Pada waktu itu ada pertanyaan polos dari seorang anak SMP pada saya. Tuhan ini kan orang sudah berita Tuhan mau datang gitu. Tuhan masuk pakai saya tidak? Tapi kita jalani saja. Nah, puji Tuhan sampai pada hari ini, ya, puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Tuhan belum datang. Dan kita bisa melakukan sesuatu. Saudaraku, waktu juga di sekolah Alkitab, sama di sekolah, ada seorang dosen datang mengatakan begini, kalian kan ini pekerja-pekerja terakhir ya, masuk jam 5. Jadi artinya sebentar lagi jam 6 orang sudah tidak kerja lagi. Tuhan, berarti terlambat sekolah ya kalau begitu ya. Tapi kan saya lahirnya tahun 80 gitu. Saya nggak bisa milih lahir tahun 70, apa nggak bisa. Memang saya keluar tahun 80. Dan akte lahir dengan orangnya sama. Jadi tahun 80 bulan Maret, ya lahirlah seorang yang bernama saya. Saya tidak pernah bisa memilih. Saya lahir sebelumnya gitu. Saya tidak pernah bisa memilih misalnya seperti orang tua dulu. Mereka masuk pukul 7, pukul 8, pukul 9. Gak pernah bisa milih. Nah ada dosen yang katakan, waduh Tuhan, kalau begitu kita paling terakhir ini, jangan-jangan kita tinggal yang sisa-sisa kali gitu. Kalau begitu kita bisa kerja apa gitu. Tapi kita tetap belajar. Bukan berarti karena begitu, kalau begitu tidak usah belajar, sudah pulang kampung saja, gali tanah atau apa semuanya gitu di sana. Enggak. Ya. Nah, terkadang kalau misalnya begitu, saudaraku, tapi saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, pada titik itu, saudaraku, kita tetap menjalankan tugas kita tetap jalan. Ya, kita tetap kuliah, habis itu juga di gereja di gereja pusat itu tetap diberi kesempatan juga untuk ikut bersama-sama terlibat dalam pelayanan yang bisa dilakukan, yang bisa dikerjakan. Ya, di sana setiap hari Sabtu kami ada weekend. Jadi weekend itu ada kakak kelas yang ngajak kita pergi weekend, pergi pelayanan di ada RKK namanya. Jadi kita jalan, pulang biasa kita pulang dengan jalan kaki gitu, sampai ke asrama. Gitu. Jalan sampai kita kadang buru-buru tuh sambil betul-betul wah. Tapi saudara kita jalankan, kita kerjakan. Dan saudaraku sampai pada titik ini, kita tahu masih ada. Saudaraku, jadi jangan pernah mengatakan bahwa kita, sekali lagi, adanya kita pada hari ini, selama saudara masih ada di mati, selama itu pula saudara tetap bekerja, tetap produktif, tetap hasilkan sesuatu. Dan tetap berdiri juga. Dengan berdirinya juga untuk menguatkan, itu juga sebuah tugas. Itu juga sebuah tanggung jawab. Adanya saudara pada hari ini di mana, itu juga sebuah tugas Tuhan bagi setiap kehidupan kita, supaya mereka boleh kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada saat pagi hari. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita dan kita terima kasih berperkenanan Tuhan bagi setiap kehidupan kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita angkat lagu yang tadi, yang lagu yang tadi nyanyikan. Kita juga belajar. Lagu nomor 2. Ku akan menang. Kasih kunci dia. Ya, ku akan menang. Dia Tuhan. Boleh ditampilkan? Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Lagi Dia Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan
bayar. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihak. Ku akan menang, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihak. Ku akan menang, ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus di pihak. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Haleluya. Kami percaya Tuhan ada kemenangan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami akan menang bersama dengan Engkau. Kemenangan yang telah Kau sediakan, karena Engkau telah mati menanggung setiap kutuk hukuman dosa kami di atas kayu salib. Dan itulah kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan atas dosa. Kemenangan Tuhan atas apa yang iblis ingin lakukan bagi kami ya Tuhan. Kami ditebus dengan darah yang mahal, sehingga kami ada pada hari Tuhan. Berdasarkan kepada kemenangan yang telah Kau kerjakan bagi kami. Karena itu setiap kami orang percaya umat pada hari ini Tuhan, untuk berdiri teguh dan tidak goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena kami tahu dalam Jeremia dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia ya Tuhan. Bapa, sekali lagi kami percaya bahwa adanya setiap umat pada hari ini, selama masih ada nafas yang Tuhan taruh bagi kehidupan kami, maka selama itu Tuhan masih ada terus rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Masih ada yang harus kami kerjakan, masih ada yang harus kami lakukan, masih ada yang harus dihasilkan melalui setiap tangan-tangan ini Tuhan. Tangan ini dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan, mengkaryakan sesuatu yang besar untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Hidup ini berdaya guna, bermanfaat ya Tuhan, untuk ya Tuhan Engkau, dan untuk juga Tuhan saudara-saudara seiman kami dalam Tuhan, untuk pekerjaan-Mu, untuk rumah-Mu, untuk keluarga, untuk saudara kami, untuk bangsa kami, untuk kota kami, bahkan sampai di mana Tuhan bawa kehidupan kami ya Tuhan. Selama itu juga Tuhan ada rencana Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Bapa, di dalam perjalanan untuk menuju rencana pada hari ini Tuhan, Bapa, Engkau terus menguatkan setiap kehidupan kami. Mungkin ada yang pada hari ini Tuhan rasa-rasanya Tuhan seperti belum ada terang, belum ada titik terang yang menerangi ya Tuhan kami ya Tuhan. Masih gelap ya Tuhan, tapi kami percaya pada situasi itu Tuhan tetap ada bagi setiap kehidupan kami. Tuhan tetap akan menolong setiap kehidupan kami. Tuhan, rencana-Mu sungguh indah bagi kami. Pada masa tersebut Tuhan kami berkata ya Tuhan, tetap akan menjadi berkat-Mu, tetap akan berdiri untuk berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami, tetap akan berdiri di mana kami berada Tuhan, untuk bermanfaat, untuk memberikan keteguhan iman kepada saudara-saudara seiman kami dalam Tuhan, bahkan di dalam rumah-Mu ya Tuhan, supaya hidup ini Tuhan terus ya Tuhan menggenapi rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang melihat, mengenal, mengetahui seluruh umat pada hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan, ketenangan Tuhan, kesabaran Tuhan hadir bagi kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kuat di tengah badai,
kokoh di tengah badai, tetap berdiri teguh di dalam situasi apapun Tuhan, dan terus menjadi orang yang giat dan giat ya Tuhan, melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena Engkau mengetahui setiap jeripaya kami, pekerjaan kami, apa yang kami lakukan kerjakan, dan Tuhan memperhitungkan semuanya Tuhan. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan ada, bahkan kemenangan Tuhan ada bagi seluruh umat pada hari ini Tuhan. Kemenangan atas setiap apa yang kumuli, kemenangan atas setiap apapun yang Tuhan izinkan kami lewati, hadapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pada hari ini Tuhan, dan Hamba terus percaya Tuhan, kami semua ada pada hari ini Tuhan. Langkah yang kedepan yang kami jalani Tuhan, tidak ada mustahil bahwa Tuhan akan mengangkat, memberkati, kasih karunia Tuhan terjadi bagi umat-Mu, menjadi orang-orang yang kuat pada pintu gerbang, pada beberapa pintu gerbang, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan bagi-Mu. Kami diperkaya dengan berbagai macam hal, baik pengetahuan firman-Mu dan juga pengalaman, menjadi orang berisi, menjadi orang bernilai, menjadi orang berkualitas ya Tuhan, kualitas secara kerohanian ya Tuhan. Ya Bapa, di tengah-tengah situasi yang ada pada hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan, percaya Tuhan sudah menolong seluruh umat-Mu, kami semua yang ada pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sukacita Tuhan hadir, kemenangan Tuhan hadir bagi kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat waktu ini Tuhan, bersyukur buat firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk semua. Ya, puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan siang hari ini, amin. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan korban persembahan, persepuluhan yang kita akan kembalikan kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa, nanti dengan kasih Kristus Ibu Sri akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, kami telah beribadah bersama-sama Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, serta telah isi hati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang firman-Mu boleh menjadi tanaman di dalam hati kami yang datang untuk berkenan hidup di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mengembalikan sebagian kita yang telah Tuhan beri. Sebelum kami mengembalikan Tuhan, sucikan, kuduskan, bersembahkan Tuhan, mau pakai dalam pekerjaan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah menjadi mau melayani sembah puji Tuhan, Tuhan memberkati. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, persembahan dijalankan. Kita dengan pujian ini kita mau katakan, Kau akan menang bersamamu. Semuanya bagi
Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kami, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau sudah menolong kami dari awal hingga sampai dengan pertengahan ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Bapa, dan terlebih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh menjadikan itu sebagai bekal dalam perjalanan hidup yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau bawa setiap pergumulan kami kepadamu Bapa. Mari Engkau sendengkan telinga kasih-Mu Bapa, dan dengarkan setiap seruan-seruan doa-doa kami kepadamu pada siang hari ini. Bapa, kami saat ini datang berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapa, Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus sampai dengan saat ini penyertaan-Mu sempurna di bangsa kami. Kami tahu dan kami percaya ada begitu banyak persoalan masalah yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Tapi kami sungguh percaya Tuhan, di balik dari setiap persoalan yang terjadi ada maksud Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Ajar kami Bapa di sorga untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di tengah-tengah kami, untuk kami belajar dan untuk kami berubah dalam hidup kami Bapa. Berkati setiap pemimpin yang Engkau pilih untuk memimpin di bangsa ini sebagai wakil-Mu di bumi ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati mereka, mulai dari presiden sampai kepada RT RW yang duduk sebagai pemimpin. Biarlah Tuhan Yesus urapan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh memimpin setiap daerah-daerah yang ada dengan baik. Dan juga hamba-Mu Bapak Presiden Jokowi, Engkau berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan Bapa, agar dia boleh mengarahkan hal-hal yang baik di bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan hamba-Mu Bapa. Karena itu Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap provinsi-provinsi yang ada, berkati setiap kabupaten-kabupaten yang ada, berkati setiap kota-kota yang ada, berkati setiap desa-desa yang ada, sampai kepada RT RW yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengurapi Tuhan, Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke. Tangan Tuhan menyertai Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus saat ini di tengah-tengah wabah virus corona ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus sampai saat ini kami bersyukur Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami berdoa buat orang-orang yang saat ini Bapa mengalami sakit penyakit. Kami berdoa tangan Tuhan turun menyertai mereka, menjamah mereka. Engkau menyembuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berkati setiap para tim medis yang bekerja berjuang untuk kesembuhan setiap para anak-anak Tuhan yang ada. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong mereka Bapa di sorga. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Provinsi Banten di mana kami berada, umat-Mu Tuhan. Engkau mari memberkati provinsi ini. Engkau berkati setiap pemimpin yang ada di provinsi ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami percaya provinsi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Bapa, Engkau akan memulihkan provinsi ini Bapa. Terkhusus juga kami berdoa Tuhan buat provinsi daerah di mana kami berada Tuhan. Kami berdoa Gading Serpong ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga datang berdoa menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur di daerah Gading Serpong ini gereja-Mu berada. Kami berdoa Tuhan, Engkau mari melingkupi. Tuhan mari Engkau menopang Tuhan. Biar gereja ini terus ada dan banyak jiwa-jiwa yang baru datang untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan di dalam gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau, mata Tuhan tidak pernah tertutup, telinga Tuhan tidak pernah tuli untuk mendengarkan setiap permohonan-permohonan kami, baik di dalam doa-doa pribadi kami, doa-doa para pelayan Tuhan, doa-doa para hamba-hamba Tuhan. Di dalam doa mereka membawa setiap pergumulan gereja kami. Kami percaya mujizat Tuhan akan nyata bagi kami Bapa. Kami percaya
Doa orang benar besar kuasanya. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau akan nyatakan bagi gereja kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau hadirkan orang-orang yang luar biasa di dalam gereja kami. Kami berdoa menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Ada beberapa jemaat Tuhan yang akan kembali ke daerah mereka untuk melanjutkan pekerjaan yang Tuhan akan sediakan bagi mereka. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong mereka. Apa yang sudah Tuhan tanamkan di dalam kehidupan mereka di tempat ini, biarlah Tuhan bawa mereka kembali ke daerah mereka. Mereka boleh menjadi garam dan terang bagi daerah di mana Tuhan tempatkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang senantiasa setia melayani Engkau di tempat ini, Tuhan Engkau memberkati dengan berkat Tuhan yang melimpah. Berdoa menyerahkan kedua hamba Tuhan yang terus setia melayani-Mu Bapa. Engkau Tuhan memberkati baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam keluarga. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga datang berdoa buat KPPS yang ada di Jabotabek ini. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang juga yang ada di Surabaya kami serahkan ke dalam tangan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang hari ini melayani. Engkau memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa buat kampus yang ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kampus ini boleh melahirkan orang-orang yang hebat, yang dipersiapkan untuk menjadi guru-guru yang luar biasa. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mari menolong kampus ini Bapa. Biarlah dalam situasi dan kondisi yang dihadapi oleh kampus, kami percaya Engkau yang membangun kampus ini. Tidak ada satu orang pun yang mampu menggagalkan, menghancurkannya. Karena itu Bapa di surga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bawa pergumulan kampus ini ke dalam tangan. Berkati setiap para pemimpin yang ada, orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga datang berdoa buat orang-orang tua kami yang kami tinggalkan di kampung halaman kami. Tuhan memberkati hidup mereka. Kami percaya hidup kami diberkati di tempat ini. Hidup keluarga kami, orang tua kami, Engkau juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan secara khusus buat anak-anak yang akan kembali ke Yapen pada esok hari. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka. Engkau berkati setiap kendaraan yang akan mereka gunakan Tuhan, baik dari asrama sampai ke bandara, dan juga pesawat yang mereka akan tumpangi. Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau yang menolong. Berikan cuaca yang baik Tuhan. Berkati semuanya Bapa, sampai tibakan mereka di tempat mereka dengan tidak kurang satu apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami percaya setiap doa kami didengar oleh Tuhan, dan kami percaya dengan iman bahwa Tuhan akan menjawab bagi kami tepat pada waktunya. Inilah menjadi harapan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, saya persilakan kita duduk kembali. Ibadah kita telah selesai, namun sebelumnya kita akan dengar pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Siti. Waktu dan tempat. Shalom. Shalom. Saya akan membacakan khotbah jemaat untuk pada siang hari ini. Selamat datang bagi seluruh jemaat dalam ibadah pagi ini dan juga jemaat yang mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih bagi semua pelayan-pelayan yang sudah melayani dalam ibadah siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu depan akan diadakan satu kali pukul 10 WIB bersama tim Ibu Mary Dapur Barokah, WL Saudara Markus, Singer Saudara Indra, Saudara Samuel, Saudara Robi, Saudari Aiki, Worship Saudara Robi, Syafaat Ibu Diana, Warta Saudari Lesri, LCD Jen Satya, Aser Saudara Juli, Saudara Evis. Tim musik keyboard Bapak Gembala, gitar Saudara Romi, bass Saudara Yirmi, drum Saudara Raka. Doa Kamis, setiap hari Kamis pukul 18 WIB ada doa buka puasa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Ibu Gembala. Doa pelayan Tuhan, hari Jumat pukul 18 WIB ada doa pelayan Tuhan di gereja. Pemimpin penyembahan Ibu Diana.
ulang tahun. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dan minggu lalu. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin Iya, puji nama Tuhan. Kembali sebelum kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Terima kasih buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan perlu, amin, haleluya, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi dengan iman dikatakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Jangan perlu, haleluya, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami undang Bapak Gembala, mari. Akhir pada kami bersyukur kepadamu, pertolonganmu, keajaibanmu Tuhan, yang kau lakukan terus bagi kehidupan kami Tuhan. Percaya Tuhan sudah berkati dan seluruh umatmu, dan setiap doa pergumulan kami sudah sampai di hadapan Tuhan, dan waktu Tuhan akan menjawab setiap kehidupan kami Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami akan daripada kami kembali ke tempat kami yang ada di tempat ini maupun juga jemaat yang ikut bersama-sama dalam live streaming. Tuhan yang berkati mereka semuanya Tuhan. Kami bersyukur kepada, mari semua jemaat dikasih oleh Tuhan, kita akan pulang dan kita akan mau berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, seluruh umatmu kembali ke rumah mereka masing-masing. Kamu akan berkati setiap rumah mereka dan percaya setiap janji yang kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup kami. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal mana Tuhan. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun desi kau tangan kami. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan lebih oleh karena kami adalah pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin.
Amin. Puji Tuhan memberkati. Mari kita bersatu senang, kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat siang, selamat pulang, dan Tuhan berkati kita semuanya. Amin.